Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Izinkan kami mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat kami yang berjudul Optimalisasi Teknologi dan Pembekalan Aspek Hukum HKI pada UMKM di masa pandemi. Saya Yordan Gunawan dan juga rekan saya Muhammad Bima Horon Hafiz dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Outline kami adalah pendahuluan, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, serta tak lupa kami sampaikan kesimpulan. Bapak Ibu yang kami hormati, Dusun Krebet Sendang Sari, Pajangan, Kasihan Bantul, dan Dusun Piring 2, Murti Gading merupakan desa wisata yang sering dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar negeri. Di desa ini terdapat beberapa sanggar yang mengelola kerajinan seni yang bahan utamanya adalah dari alam dan juga kayu. Hasil yang dibuat berupa hiasan rumah, merchandise, patung, dan karya seni lainnya. Masyarakat desa ini juga banyak yang membuat kue adrem, yaitu salah satu makanan ringan tradisional khas Kabupaten Bantul. Makanan ini terbuat dari tepung beras dan gula Jawa yang digoreng. Fokus utama pengabdian ini adalah mengubah pola pikir masyarakat yang berprofesi sebagai seniman dan pengusaha UMKM untuk dapat memahami dan memanfaatkan digital marketing serta perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Mitra juga dapat melakukan komersialisasi dengan menjalankan prosedur pendaftaran HKI yang benar dan efisien, sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta melindungi hak-hak ciptanya. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan perekonomian mitra, dan mitra dapat memahami proteksi HKI sebagai bagian dari sistem dan strategi bisnis, sekaligus komersialisasi dengan menjalankan prosedur pendaftaran HKI yang benar dan efisien. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya ekonomi masyarakat, dan masyarakat lebih memahami tentang aspek hukum HKI di Indonesia dan bagaimana cara mendaftarkan kekayaan intelektual mereka. Metode pelaksanaan yang kami gunakan sebetulnya berdasarkan dari hasil survei tim pengabdian masyarakat kami di Dusun Krebet dan Dusun Piring 2, bahwa terdapat dua permasalahan utama yang dapat dikategorisasi dalam beberapa hal. Yang pertama, pemasaran yang masih tradisional dan belum memanfaatkan teknologi untuk memasarkan dan menjual produk usaha, sehingga penghasilan yang didapatkan belumlah maksimal. Kedua, masyarakat belum mengerti tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Sistem hak kekayaan intelektual ini menunjang untuk dapat diadakannya sistem dokumentasi yang seksama untuk atas segala jenis dan bentuk kreativitas manusia yang memungkinkan untuk dapat dihasilkannya teknologi tepat guna dan hasil karya ilmiah lainnya yang memiliki kesamaan untuk dapat dihindarkan. Tentu saja dengan dukungan dokumentasi sebagaimana dijelaskan di atas, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan pendokumentasian hak tersebut dengan lebih maksimal untuk keperluan hajat hidup atau pengembangan lebih lanjut guna memberikan added value yang lebih baik. Metode pelatihan ini dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan secara sehat dan diskusi informal, sehingga masyarakat akan lebih mudah menerima materi-materi pelatihan. Materi pelatihan yang disampaikan juga, sebagaimana disebutkan di atas, disampaikan dengan mengambil beberapa kasus dan best practice, agar dapat terbentuk gambaran, strategi, dan pola, serta bagaimana pendapatan yang akan didapat jikalau bisa dilaksanakan. Hasil dan pembahasan, yang pertama adalah metode penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengetahuan atau penjelasan tentang ekonomi kreatif. Penyuluhan dilakukan oleh tim pengabdi kepada masyarakat. Penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum kepada masyarakat terkait tujuan dan hasil yang akan didapat dalam program pengabdian masyarakat ini. Yang kedua adalah pelatihan sosial digital marketing. Program ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan informasi dasar mengenai sosial digital yang dapat digunakan sebagai marketplace yang bisa digunakan atau dipakai sebagai alternatif penjualan offline atau penjualan yang mengharuskan konsumen langsung datang ke toko. Di masa pandemi ini, sebagian besar UMKM beralih penjualannya dari penjualan langsung menjadi tidak langsung atau penjualan melalui sosial media dan marketplace, sehingga pihak UMKM tetap mendapatkan pendapatan dari penjualan melalui digital marketing. Tim pengabdi menyampaikan mengenai 4 strategi dasar digital marketing yang mudah dilakukan pebisnis pemula, antara lain memanfaatkan sosial media marketing, mengefektifkan email, penerapan teknik search engine optimization, dan pemasangan iklan. Pelatihan dan pembekalan mengenai hak kekayaan intelektual adalah proses selanjutnya
Pelindungan hak kekayaan intelektual sangatlah esensial dan dibutuhkan oleh industri, baik mikro maupun makro. Pelatihan dan pembekalan mengenai HKI ini dibawakan langsung oleh saya sendiri, yaitu Yordan Gunawan. Pelatihan dan pembekalan mengenai topik yang sedang banyak dibicarakan di kalangan industri ini dilakukan secara virtual melalui platform Zoom. Sebagaimana tujuan dari aktivitas ini, maka manfaat yang akan diterima oleh masyarakat antara lain adalah mengetahui dasar hukum dan latar belakang pentingnya perlindungan hak terhadap hak kekayaan intelektual, mengetahui perspektif hukum internasional dalam perlindungan HKI, memahami peran dan bagaimana cara mengkomersialisasi HKI, elemen-elemen pembidangan seperti hak cipta, merek, desain, paten, dan rahasia dagang, serta mengetahui apa saja syarat dan lingkup prosedur untuk melaksanakan pendaftaran HKI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Masyarakat juga diharapkan dapat mengetahui aspek persaingan dagang di samping mengenai penegakan dan upaya hukum jikalau mengetahui adanya pelanggaran HKI. Lalu masyarakat juga mengetahui bagaimana audit HKI dan manajemen HKI di Indonesia, serta memahami dengan jelas institusi mana yang memiliki otoritas lisensi serta transfer teknologi. Kegiatan lainnya adalah pelatihan pemasaran dan promosi yang dihadiri oleh warga Dusun Krebet serta warga Dusun Piring 2 Murti Gading. Pelatihan ini membahas mengenai aspek-aspek pemasaran, mulai dari packaging suatu produk, segmentasi pasar, analisis pesaing, dan terakhir bagaimana cara mempromosikan produk. Selanjutnya adalah pelatihan dasar informasi dan teknologi. Kita ketahui bersama, Bapak Ibu yang kami hormati, internet menjadi pusat kegiatan banyak orang. Pemasaran online yang pada saat ini menjadi metode yang paling efektif dalam bisnis, juga digunakan dan kami ajarkan untuk masyarakat. Dan dalam menghadapi zaman modern ini, tim Pengabdi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelatihan seputar pemanfaatan media sosial bagi perkembangan bisnis tersebut. Hal ini disampaikan oleh Saudara Muhammad Bima Auron Hafiz kepada pengelola Kue Adrem Bakis, Sanggar Penny, dan juga masyarakat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas masyarakat untuk dapat memasarkan produk Kue Adrem dan Sanggar Penny melalui metode online. Tidak hanya dengan metode offline atau dari mulut ke mulut. Harapannya dengan menggunakan metode online ini dapat meluasnya cakupan pelanggan produk Kue Adrem dan Sanggar Penny yang tidak hanya berada di daerah sekitar Bantul, Yogyakarta, tapi juga seluruh Indonesia hingga dunia internasional. Selanjutnya yang kami lakukan adalah proses pendampingan yang langsung kami lakukan dari tim pengabdian untuk program pokok dan program bantu. Pendampingan dilaksanakan selama 1 bulan masa pengabdian berlangsung. Pendampingan untuk program pokok yaitu mengaktifkan kembali sosial media untuk penjualan dan penentuan target pasar yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Sedangkan pendampingan program bantu yaitu sosialisasi terkait protokol COVID sebagai salah satu upaya untuk penularan COVID-19. Target dari sasaran pendampingan ini adalah pelaku UMKM yaitu Sanggar Penny dan Kue Adrem Bakis di Dusun Krebet serta Dusun Piring 2 Murti Gading Bantul yang didampingi langsung oleh tim pengabdi. Program selanjutnya adalah program keberlanjutan yang diharapkan sejumlah gagasan, ide, kontribusi, pemikiran yang lahir dari partisipan serta narasumber yang sudah ada dapat melahirkan desain program lanjutan yang lebih luas jangkauannya serta tidak terbatas saja pada masyarakat. Dan melalui program ini, para partisipan atau mitra akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan bisa meningkatkan kreativitas masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kami sudah mensubmit artikel kami di Jurnal Pengabdian Masyarakat Membangun Negeri Universitas Muhammadiyah Buton yang terindeks Sinta 5. Terakhir adalah kesimpulan bahwa program sosialisasi mengenai digital marketing dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dan dengan terlaksananya program tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang apa itu digital marketing. Penjualan produk secara digital marketing dapat digunakan untuk menjembatani para pihak UMKM di mana di masa pandemi seperti hari ini mereka tetap dapat mendapatkan pemasukan melalui pemasaran e-commerce. Setelah adanya pelatihan dan pembekalan akan dasar-dasar dan perlindungan hak kekayaan intelektual ini, masyarakat lebih memahami tentang aspek hukum HKI di Indonesia dan bagaimana cara mendaftarkan kekayaan intelektual, baik bidang seni, budaya, dan produk intelektual lainnya.
masyarakat juga diharapkan bisa langsung dapat melakukan proses pendaftaran kekayaan intelektual sehingga tidak akan muncul kerugian yang diakibatkan oleh adanya pembajakan karya atau produk oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama jikalau dilakukan dalam skala besar. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.